Mô Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. So yesterday I said to understand the Pali word or the explanation or the Buddha qualities, we need to understand the grammar. No? So we are discussing the grammar. No? Yesterday we no, it, explain the Pali alphabet. No? After that, the declension. No? So မနေ့ကနော်ဘုဒ္ဓနုတတိဘုရားကုလိုတွေအကြောင်းကိုရှင်းပြဖို့အတွက်နော်ပါဠိတရားလေးအခြေခံလေးသိဖို့လိုပါတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်ပါဠိတရားလေးတွေမနေ့ကနော်ရှင်းပြပါတယ်နော် so yesterday we explained the Puriso like that နော် Purisa etc နော် Ya, jadi kemarin saya menjelaskan bahwa kalau kita ingin mengerti arti dari kualitas Buddha, seperti yang di Buddha Nusati itu, kita harus mengerti tata bahasa Pali agar kita bisa mengerti lebih dalam. Jadi kemarin saya sudah menjelaskan tentang alfabet atau huruf dalam bahasa Pali, ya huruf hidup dan huruf matinya, dan juga deklinasi itu, dan juga beberapa pembagian deklinasi itu ya seperti yang Purisa, Puriso dan sebagainya. so Puriso is mostly we use the subject like a man or the man Purisa is a plural no man no now this Bhagavate is a calling like that Purisa no like that so another is acoustic is a mostly we use the object no Purisan no Purisena is a sometimes we translate the with with a man or by a man or like that no so ability is a from meaning from the man no now deity or genetic is a deity is a for man no genetic is a of man no locality is a in the man or at the man like no so yesterday I already explained no Ya, jadi kemarin saya sudah menjelaskan ya perbedaan dari pembagian masing-masing deklinasi. Contohnya untuk yang deklinasi yang Puriso ini ya, yang maskulin. Jadi contohnya pembagian deklinasi untuk yang maskulin ini dalam bentuk nominatif. Jadi kan kemarin ada 8 bentuk pembagian deklinasi ya dalam bentuk. Jadi fungsinya dalam satu kalimat itu berbeda-beda. Itu contohnya yang pertama itu nominatif. Nominatif itu berguna sebagai subjek dalam satu kalimat. Yang vokatif ini berfungsi sebagai panggilan gitu. Jadi nama panggilan itu vokatif. Lalu yang ketiga akusatif ini berfungsi sebagai objek dari satu kalimat. Lalu yang keempat instrumental itu adalah berfungsi sebagai dengan kita menggunakan sesuatu gitu. Sebagai ya dengan sesuatu. Jadi yang kelima itu adalah ablatif. Ablatif itu adalah dari. Jadi dari seorang pria gitu. Kalau di sini yang Purisa adalah pria, jadi dari seorang pria. Kalau tadi instrumental Purisena itu menggunakan seorang pria gitu. Lalu yang selanjutnya 6 ke 7 itu adalah datif. Yang keenam itu datif. Datif itu adalah untuk. Jadi untuk seorang pria. Untuk yang genitif adalah milik milik seorang pria gitu. Jadi bagian dari seorang pria. Lalu yang kedelapan itu lokatif. Lokatif adalah berarti di seorang pria, pada seorang pria gitu. Lokasi. ဒီတော့ပုရိသောဆိုရင်ယောက်ျားသေးယောက်ျားကယောက်ျားကသီကားကပေးတာပါနော်အများကြီးဆိုရင်ယောက်ျားတို့သည်ယောက်ျားတို့ကစာရှိပြီးပေးတာပါနော်အားလို့ဆိုရင်တော့နော်ဟိုယောက်ျားပေါ့နော်နော်ဟေ့ယောက်ျားပေါ့နော်အဲ့လိုပြောတာပါနော်ပုရိသဆိုရင်ယောက်ျားကိုယောက်ျားတို့ကိုတို့လို့ပေးတာနော်အများကြီးဆိုရင်ယောက်ျားတို့ကိုယောက်ျားတို့ပေါ့နော်ဒီတော့နောက်တတိယဝိပတ်ကြတော့နော်ဒီတတိယဝိပတ်ကြတော့ပုရိသေန
ယောက်ျားတို့တည်ယောက်ျားတို့တည်ယောက်ျားတို့ယောက်ျားတို့ကြတည်ဖြစ်နေကြလို့ပေးပါနော်ပစ္စမီကြတော့မှားကြအောက်ထက်နော်ယောက်ျားမှာယောက်ျားကြယောက်ျားယောက်ျားထက်လို့ပေးပါနော်သို့တည်ကြတော့ယောက်ျားယောက်ျားလုံးကသတ္တိကြတော့ယောက်ျားဤယောက်ျားနဲ့ယောက်ျားပြီးယောက်ျားကိုနော်တတ္တမီကြတော့ယောက်ျား၌ယောက်ျားနဲ့ယောက်ျားကြလို့အဲ့လိုပေးပါနော်ဒီတော့ဆရာတော်ဥစ္စနာကဂါထာလေးတော့စီထားပါနော်ဒီဝိဘတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အ내ပေးတာနော်တိကာကပထမဝုတကုသုသာဒုတိယမတာပိဖိနေကြောင့်သာတတိယအာလုံးငါသရုတ်တိမတာမာကြအောက်တဲ့ပစ္စမိစေဝဣတွင်သည်ကိုသတ္တိမတာတတ္တမီမှာနိုင်တွင်ကြောင့်သာခေါ်ထုသမျှအာလာပနာဆိုပြီးတော့နော်မှတ်မိလိုက်အောင်နော်တရားလေးနဲ့စီးပေးတာနော် so Burmese sayadaw they made the one the poem like that to understand the meaning of this declaration. Ya, kalau dalam bahasa ada satu orang Sayadaw kalau di Myanmar gitu ya. Jadi ada Sayadaw yang membuat puisi untuk lebih mudah mengerti arti dari masing-masing yang tadi dijelaskan itu. So if you see the Purisa at the time you must know the meaning. No, no, no. The line maybe mostly a subject like that. No? And then you have to pay a man or the man like that. No? Ya, jadi kalau kita melihat dalam satu kalimat ada kata puriso, itu berarti kita harus langsung tahu bahwa oh ini adalah subjek. Subjeknya berarti adalah seorang pria. Sometimes you can see Purisa, no, one sentence. Purisa are many like here also Purisa, here the Purisa, here also Purisa like that. Not many cases, but depend on the condition you must be the meaning. No. Ya, kalau kita melihat kata purisa a panjang ya dalam satu kalimat itu kita harus bisa menentukan juga soalnya kan purisa ini tidak hanya satu fungsi ya jadi dia bisa bentuk nominatif bentuk vokatif ataupun bentuk ablatif gitu jadi kita harus bisa menentukan misalkan dari posisinya dia dalam satu kalimat itu atau berdasarkan konteks dari kalimat tersebut jadi menentukan fungsinya dia itu apa. So therefore in the Pali word the ending word very important. No. No. The ending word are they express the proposition, no, proposition, no, by or with or to or no, from or they decide this the ending word, the ending word. Ya, jadi saya menjelaskan bahwa berarti kalau dalam bahasa Pali itu ujung kata itu sangat penting ya karena itu yang menentukan apakah menentukan fungsi dari satu kata itu jadi misalkan dan juga kata sambung sebagai kata sambung jadi untuk seorang pria dari seorang pria menggunakan seorang pria pada seorang pria itu ditentukan dari ujung katanya apa. ဒါကြောင့်ဒီပါဠိမှာဒီအစိုးစာလိုလေးတွေအရေးကြီးပါတယ်နော်အစိုးစာလေးကသောနဲ့ဩနဲ့ဆိုတဲ့ဆိုရင်ဒီဘယ်လိုဝိပတ်ဆိုတာသိရမယ်အာနဲ့ဆိုရင်ဘယ်လိုဝိပတ်ပေါ့နောက်တစ်ခါအန်နဲ့ဆိုရင်ဘယ်လိုဝိပတ်နော်အိနာနဲ့ဆိုရင်ဘယ်လိုဝိပတ်ပေါ့နော်ဒီအစိုးဒီတရလေးကိုကြည့်ပြီးတော့နော်ဘယ်လိုအနဲ့ပေးရမယ်ဆိုတာသိမှာပါနော် so therefore have to careful at the ending power no and also some declination are some are exertion like that no like this star are maybe under that this what some exertion like that no so this star a little bit careful this star no this star has they show the exertion no Ya, jadi kita harus hati-hati dengan ujung kata itu ya, karena akan menentukan fungsinya dalam satu kalimat. Dan juga untuk yang dicontoh yang di sini yang ada bintang-bintang itu adalah pengecualian ya. Jadi untuk kata-kata pengecualian seperti itu mungkin kita harus lebih hati-hati lagi gitu karena ada pengecualiannya. So for example, no, for the kungba, no, kungbe beside the kungbo, no, the nominative singular here, not the kungbo, no, no, kungbe also has, no, so kungbo kungbe two,
no? This meaning. Ya, jadi contohnya kata gumba. Gumba itu kan ada tanda bintangnya ya. Jadi kalau misalkan sebelumnya dijelaskan bahwa kalau maskulin itu sebagai subjek jadinya belakangnya pakai o, tapi kalau di gumba ini dia ada dua versi. Jadi bisa menjadi gumbo atau juga bisa menjadi gumbe. Tapi fungsinya tetap sama sebagai subjek gitu. Jadi ini harus hati-hati. Now koda and atha. Koda and atha. No? So accession is a in the instrumental singular. No? Koda sa atha sa also. No, beside kodena athena. So two more extra. Koda sa atha sa. No? Hmm. Ya, jadi untuk kata koda, koda dan atha itu juga ada pengecualian dalam bentuk instrumentalnya yang tunggal, yang singular, yang tunggal. Jadi kalau kalau berdasarkan tabel itu kan harusnya koda dan atha itu sebagai instrumental tunggal harusnya menjadi kodena dan athena. Tapi di sini ada pengecualian. Jadi dia juga bisa digunakan dengan bentuk kodasa dan athasa. Jadi tetap fungsinya sebagai instrumental atau menggunakan uh, koda dan atha. Now diva. No? Diva. So diva is a locative singular only divi. No? Know the divi or divas me or divis me. No, not normal. Not normal the declension. Only divi also has. No? Cannot find that divi like that. So divi only. Not divi. Hmm. 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 Uh, jadi kalau contoh yang pengecualian lainnya yaitu diwa. Diwa ini dalam bentuk lokatif atau yang menentukan lokasi ini. Nah, itu dia tidak sesuai dengan tabel yang diberikan itu karena dia pengecualian ya. Jadi dia tidak akan menemukan bentuk lokatif dari diwa ini menjadi diwe atau diwasming atau diwamhi itu tidak akan menemukan karena dia pengecualian hanya bisa akan ditemukan bentuk lokatifnya itu yang tunggal menjadi diwi. Divi. No, divi. This three not possible this meaning. No? Only divi only. No? ဒီတော့တချို့နော်ချွတ်ချက်လေးတွေပေးထားတာရှိပါတယ်နော်ဒီတော့ပုရိသတို့ဂိုင်းဆင်ရမယ့်နေရာမှာနော်ကိုဘောဇဆာလုံးမှာကိုဘောပြင်ကိုပေလည်းရှိတယ်တဖဏဝိပါဧကုမှာနော်နောက်တစ်ခုကောတာနဲ့အထမှာတတိယဝိပါဧကုမှာဝဒေနာအထေနာပြင်ကောတာသာအထသာလည်းရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်နော်ရုပ်အပိုရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီဝဆိုတဲ့စာလုံးမှာနော်တတ္တဝိပါဧကုမှာရှိရင်ယုံညစာဒီဝိတာရှိပါတယ်တဲ့နော်ဒီတော့ပုရိသေလို့ယုံညမရှိဘူးလို့ဆိုလိုပါတယ်နော်အဲ့ဒါလေးနည်းနည်းသတိထားနော် so this is some exception only နော် so in the same way in the rupa neutral stand ending in rupa also like that နော် so rupa and purisa are very similar နော် nominative vocative acoustic only a little bit different နော် the rest are the same နော် Ya, begitu juga di yang untuk deklinasi kata yang bergender netral seperti rupa ini ya. Ini juga ada pengecualiannya gitu. Dan format dari deklinasi kata dengan gender netral ini sebenarnya hampir sama dengan deklinasi untuk kata dengan gender maskulin gitu ya. Tapi yang berbeda itu hanya untuk bentuk nominatif, vokatif dan akusatifnya saja yang berbeda. So this is the change in the sukha and dukkha. No, no, and the nominative singular, not only sukha, sukhi also has. Not only dukkha, dukkha also has. No? Ya, jadi untuk pengecualian di yang gender netral ini dalam bentuk nominatifnya yaitu pada kata sukha dan dukkha gitu. Jadi sebagai bentuk nominatif atau sebagai subjek tunggal ini kan kalau berdasarkan tabel harusnya sukhang dan dukhang gitu ya. Tapi ini ada format lainnya khusus untuk dua kata ini yaitu menjadi sukhe dan dukhe sebagai subjek. Purita ကတော့နော်ပိုးလေအဆိုတဲ့ပိုးလေဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကအဆိုတဲ့နပိုးလေကတော့ရူပန်ရူပါနိအစရှိတဲ့တို့တွေဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီမှာတော့
Patama Vipa alone and Dudia Vipa by the neck quarter, Puriton, Janahari to do better, no? I'm a chinchilla, Tuka Dukama, Patama Vipa Egoma, Tuka Dukati, no? Rubaniama, Satula, and Dukan Dukayaba, Dame, Tuki Duki Shiva, no? Tuki Duki Shiva, no? Alina Dritava, no? Let go out also there. Problem. I don't know. Eh? No need. Okay. Okay, salah, no? Ah. Salah yo, no? Panawiba ego salah, bu is a salah yo, no? Ah, alu is a sali, buwa salah yo. Tudia wiba pato ego ga salah, buwa salah yo. Tatiana is similar to the salaya, salavi. So in the Satyaro, Salaya, Salana, Tadvivaga, Salaya, Salaya, Salasu. No? So, okay, so Sala. Today, no, we have to study the Sala, feminine gender. No? So Sala is the meaning is hall, like Dhammasala, Dhamma hall, like no? Okay, Sala is a singular, nominative singular. Salayo is a plural. Bukati is a Sali, no? Salayo, no? A Tuesday is a Salayo. Instrument and ability are the same, no? No, instrument ability are the same like in the feminine gender, no? Salaya, Salavi, no? Now the dating and genetic of the same, Salaya, Salana, no? Look at it, Salaya, two what? Pura is a Salasu, no? Okay. Ya, jadi saya sudah menjelaskan lagi ya untuk deklinasi untuk kata yang bergender bergender feminin yang berujung yang akhir katanya berujung kata a panjang gitu ya. Contohnya salah ini artinya adalah aula gitu ya atau tempat gitu. Jadi untuk bentuk panggilan untuk bentuk subjek atau nominatif dia itu sebagai subjek tunggal eh, bentuknya adalah sama ya gitu dan bentuk subjek jamak dia menjadi salah atau salayo. Kalau untuk bentuk vokatif atau bentuk panggilannya salah ini menjadi sale gitu, sale dan untuk yang vokatif jamak dia menjadi salah atau salayo. Kalau bentuk akusatif dia bentuk tunggalnya adalah salang dan bentuk jamaknya adalah salah salayo. Kalau untuk instrumental dan ablatif ini salah ini yang tunggalnya menjadi salaya dan jamaknya menjadi salahi dan salabi. Untuk bentuk untuk bentuk datif dan genitifnya salah ini menjadi yang tunggal menjadi salaya dan yang jamak menjadi salanang. Kalau untuk lokatif yang tunggal dia ada dua yaitu salaya dan salayang. Untuk yang jamak dia hanya satu yaitu salasu. And also this sound is a like that, no? So here's a 1 star. Amma, Anna, Amba, 1 star, 3 words, no? So in vocative singular, only Amma, etc. No Ami like that, no? Vocative is like, no, Sali, right? Here is a no Sal, Ami, Amma, only, no? Etc. Anna, Amba, like that, no? So look at the singular is a Sabba and Purisa has a look at the singular Sabate Parisate instead of the normal form. No?
Ya, jadi ini ada pengecualian juga untuk beberapa kata untuk yang kata gender feminin ini. Contohnya untuk kata ama, ana, dan amba gitu. Jadi kalau untuk bentuk vokatif tunggal atau sebagai bentuk panggilannya ya, bentuk panggilan untuk tunggal, dia 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 kan harusnya menjadi ame, ane, dan ambe gitu kalau berdasarkan tabel yang di atas gitu ya. Tapi untuk tiga kata ini adalah pengecualian. Dia hanya bisa menjadi ama, ana, dan amba gitu. Jadi eh, tidak tidak jadi gitu ya. Karena ini pengecualian. Dan juga untuk kata sabah dan parisa ini untuk bentuk lokatif tunggalnya jadi kan harus kalau berdasarkan tabel harusnya menjadi sabaya dan sabayang gitu ya. Tapi ada bentuk ekstra, bentuk tambahannya yaitu sabating dan parisating gitu ya. Jadi ini pengecualian. So we are already finished the three gender, no? Three gender, no? So really there are also three gender only, no? Purisa is a masculine, Rupa is a neutral, Sala also feminine, no? ဒီတော့အခုလို့ဆက်သင်တာကလေသုံးမျိုးပေါ့နော်အဋ္ဌိလေနော်ပထမတော့ပိုးလေရနေစပါနော်ပုရိသကပုံလေအဆိုတဲ့ပုံလေနောက်ရူပံကအဆိုတဲ့နပိုးလေနောက်သာလာကအဆိုတဲ့အဋ္ဌိလေနော် so these three gender are we can get the five khanda like that နော် so rupa khanda is a rupa like that ဒီတော့အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးရပါတယ်နော်အဲ့ဒီသုံးလေးရနော်ခန္ဓာ၅ပါးသင်လို့ရတယ်နော်ဒီတော့ရူပံကရူပခန္ဓာဝေဒနာပညာကသာလာနဲ့တူတူပဲနော်နော်နောက်တစ်ခုသင်္ခါရကအိတ်ဟိုဟာနဲ့တူတူပဲပုရိသနဲ့တူတူပဲသင်္ခါရကအများကြီးဆိုတော့ပုရိသနဲ့တူတူနော်နောက်တစ်ခုဝိညာဏကြတော့ရူပံနဲ့တူသွားပြန်နော်ဒါကြောင့်ခန္ဓာ၅ပါးဟာဒီသုံးလေးထဲမှာပါပါတယ်နော် so we can study the five khanda here နော် among the five khanda number one khanda is the rupa khanda rupan နော်နော် rupan is a neutral gender နော်နော် rupan နော်နောက်ဝေဒနာစဉ္ညာလိုက်စာလာနော်ဝေဒနာစဉ္ညာနော်ဝေဒနာစဉ္ညာနော် Sankhara is like the Purisa Sankhara plural form နော် because Sankhara is a many chetasika they call at that always plural Sankhara is နော် Sankhara khanda နော် Sankhara နော် Sankhara နော်အဝိဇ္ဇာပိဋ္ဌယ Sankhara ဆိုတဲ့ Sankhara နော်နော်နော်နော် Sankhara so Sankhara is a many is that the Vedana and Sanya all 50 chetasika called Sankhara နော် Sankhara khanda နော် Sankhara ဟမ် non neutral this is a masculine gender ဟမ် this is a grammatical gender not the meaning နော် so all the Pali grammar the gender are grammatical gender only not the meaning not the regard the meaning not regard the meaning grammatical gender we call no cannot be decided according to meaning no and vinyana is like rupa vinyana so therefore two neutral gender rupa and vinyana is a neutral gender vedana and sanya is a feminine gender like sala no sala no and sankhara only one khanda is a purisa like that no so two neutral two feminine one masculine Ya, jadi jadi Sedo mengatakan bahwa kita bisa menemukan contoh dari tiga gender yang sudah dijelaskan tadi itu dalam pancakanda ya, dalam eh, lima agregat yang kita miliki, yaitu contohnya winyana dan rupa. Winyana dan rupa itu secara tata bahasa mereka itu katanya itu bergender netral. Itu. Sementara untuk wedana dan sanya itu secara katanya itu mereka bergender feminin.
Lalu untuk Sankara ini secara katanya dia bergender maskulin ya, maskulin. Tapi dia hanya bisa ditemukan dalam bentuk jamak plural gitu ya. Jadi eh, semua Sankara selain Wedana dan Sanya itu 50 cetasika itu termasuk dalam Sankara. Jadi bentuknya termasuk dalam Sankara gitu ya. Dan Sayadaw juga menjelaskan bahwa sebenarnya eh, gender dalam kata ini, dalam masing-masing kata itu bukan berarti dia beneran perempuan atau beneran laki-laki seperti itu ya, tapi hanya sebagai fungsinya dalam 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 tata bahasa saja gitu. Jadi bukan, jangan diambil artinya sebagai gender beneran gitu maksudnya, tapi hanya sebagai fungsinya dia diakuinya dalam bahasa Pali itu sebagai gender itu gitu. So for example, Madhugamo. Madhugamo is a masculine gender, meaning is a woman. Madhugamo, no? No, Ya, Madhugamo. ya, jadi contohnya adalah kata matugama. Madhugamo. Matugama itu artinya perempuan. Tapi secara kata dia gendernya itu adalah maskulin, gendernya pria gitu. Jadi kalau dalam bentuk subjek dia jadinya matugamo gitu. Jadi walaupun artinya dia perempuan, tapi secara kata, secara tata bahasa dia masuknya sebagai kata yang bergender maskulin. Jadi jangan diambil eh, jadi harus bisa dibedakan arti sebenarnya dan arti sebagai fungsi dalam tata bahasanya gitu. Madhugamo is a masculine gender, but the meaning is a woman. Another Devata, no? Abhikanda yavatiya, abhikanda ona, kevalaka panjita ona, obhasetva, yena bhavati nupasingamiti. Upasingamita bhagavantam bivadetva, ekamanda athasi. Ekamanda thita ko sa Devata. Sa Devata is this feminine. Sa Devata, like Sala. Devata, right? Ta. But meaning is a Deva. Feminine gender, but meaning is a Deva. No? Men. This Mangala Sutta, men. The meaning is a man. May Deva. But gender is a feminine gender. Nah, saya sudah menjelaskan. So Devata should not be translated like Devi. Like female Deva should not translate. Men. May Deva. Ya, jadi contoh lainnya yang arti secara terjemahan dan arti dalam bentuk Mangala bahasanya Sutta, no? This party, Mangala Sutta. dalam Mangala tata bahasa berbeda itu adalah contohnya dalam Manggala Sutta ada kata dewata. Jadi seorang dewata me- eh, mendekat ke arah Buddha gitu ya. Jadi kata dewata ini arti terjemahannya adalah seorang dewa laki-laki yang datang menemui Buddha gitu. Tapi secara tata bahasa, secara grammarnya dalam fungsi bahasanya. Jadi kata dewata itu gendernya adalah feminin gitu. Jadi walaupun arti katanya adalah dewa laki-laki, tapi secara kata dia adalah kata dengan gender feminin. Gitu. And also the Rukho. Rukho is the tree, masculine gender, Rukho. No, no, Rukho. But the meaning is a tree. Never mind. Never mind. This is a grammatical gender, Rukho, tree. Ya, jadi contoh lainnya adalah kata ruka. Ruka itu artinya pohon ya, pohon. Pohon kan harusnya, maksudnya kalau secara logika harusnya masuk ke netral gitu ya. Tapi secara kata bahasa Bali dia adalah kata dengan gender maskulin gitu. Jadi kalau dalam bentuk subjek dia menjadi ruko gitu. Jadi jangan pusing dengan hal ini gitu ya. Jadi artinya dengan eh, jenis gender katanya itu bisa berbeda. Sati, the ending is a it. No, 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 maybe not yet studying. Yeah, this group not yet studying. Yeah, ending in is a maybe tomorrow, maybe. Okay. Yeah. We have to study the it. Okay. ဒီတော့ okay sorry ခုနပြောတာကဒီပါဠိမှာလေဆိုတာကနော်
အဓိပ္ပာယ်ကိုမူတည်ပြီးလို့တာမဟုတ်ဘူးနော်တဒါနိယတဒါနိယ grammatical gender လို့ခေါ်ပါတဒါနိယနော်ဒီလေကိုသူဆုတ်ဖြတ်တာဖြစ်ပါတယ်အဓိပ္ပာယ်ကြည့်ပြီးဆုတ်ဖြတ်တာမဟုတ်ဘူးနော်ဒါကြောင့်မတုကာမောဆိုတဲ့နော်မတုကာမောဆိုတဲ့ယုတ်ကပုရိသောနဲ့တူတူပဲမတုကာမောနော်ဒါပေမဲ့အဓိပ္ပာယ်ကမြို့သမီးလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်နော်မတုကာမောနော်နော်တွေ့ဖို့မှာပဲမတုကာမောဆိုပြီးတော့နော်မတုကာမောနာမဘာညာကွေးကွာပေါ့နော်အဲ့ဒီမတုကာမောဆိုတဲ့စာလို့ကဟိုကနဲ့တူတူပဲပုရိသနဲ့တူတူပဲနော်ပုရိသောနဲ့တူတူပဲဒါပေမဲ့အဓိပ္ပာယ်ကမြို့သမီးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရသူကတော့ပိုးလေးဆိုတော့လဲမြို့သမီးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရနေပါနော်နောက်တစ်ခုကမင်္ဂလာသုံးပါနော်အထာခောအညတရာဒေဝတာဆိုတာဒေဝတာဆိုတာကဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ခုနကသာလာနဲ့တူတူပဲနော်ဒေဝတာဆိုတာဒါပေမဲ့အဓိပ္ပာယ်ကမြို့သမီးဒေဝီမဟုတ်ဘူးသူကနော်ဒေဝနော်နတ်သားဖြစ်ပါတယ်နော်နတ်သမီးလို့ဘာသာပြန်လို့မရဘူးနော်နော်မထင်မရှားတဲ့နတ်သားတစ်ပါးလို့ဒီလိုပဲဘာသာပြန်ရပါတယ်နော်ဒေဝတာဆိုတော့လေအဋ္ဌိလေးဆိုတော့လေသူ့ကိုတဏ္ဍသားလို့ပဲဘာသာပြန်ရပါတယ်နော်နောက်တစ်ခုကရုပ်ခေါ်ဆိုတဲ့စာလို့ကသိပ္ပင်ဖောတာပါနော်အဲ့ဒီရုပ်ခေါ်နဲ့ပူရိသောနဲ့တူတူပဲနော်ဒီတော့သိပ္ပင်ကနော်သိပ္ပင်ဟာနော်ပိုးလေထဲမှာလည်းရှိပါတယ်အဓိပ္ပာယ်တွေနော်ဒါကြောင့်အဓိပ္ပာယ်ကြည့်ပြီးတော့လေကိုစဉ်းစားလို့မရဘူးနော်သဒ္ဒါနိယသဒ္ဒါနိယတမန်တဲ့လေဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်သဒ္ဒါမှာလေဝိနိမသေတဲ့နော်သဒ္ဒါမှာသဒ္ဒါကျွမ်းကျင်ရင်လေကိုကျွမ်းကျင်မှရနော်အဲ့ဒီလေကိုသိဖို့အတွက်ကခဏခဏလေ့လာဖို့လိုပါတယ်နော်မသိရင်တော့အဘိဓမ္မာဆင်းသိရှိပါတယ်နော်အဘိဓမ္မာလှမ်းလိုက်နော် so so therefore this gender are important to study the grammar no no so we have the one proverb in the grammar the gender is the most important in Vinaya sima is the most important Ya. Nah, jadi saya sudah menjelaskan bahwa mengetahui gender dari satu kata itu sangat penting kalau kita pengen belajar bahasa Bali ini gitu ya. Jadi ada satu peribahasa saya katakan tadi dalam belajar tata bahasa Bali yang paling penting adalah gender katanya gitu. Tapi kalau untuk dalam Winaya Winaya Bhikkhu atau Bhikkhuni yang paling penting adalah sima. So here the if you want if sometimes you forget no to understand the to understand the uh, to understand the gender at the time you can click the at the time dictionary here like that and then dictionary is played like that no like Bhagavato is a masculine gender like that now declaration also like that Ya, jadi kalau kita lupa atau kalau kita tidak tahu ini katanya ini gendernya apa, kita bisa lihat di ini ya aplikasi Tipitaka Pali Reader ini. Jadi kita tinggal klik nanti muncul di kamusnya itu penjelasannya. Jadi contohnya kata Bhagavato, kalau kita klik kita misalkan lupa ini gendernya apa. Nah, itu bisa ada tulisannya Bhagavato terus titik dua MASC. MASC itu artinya maskulin gitu ya. Jadi maksudnya oh berarti ini adalah Bhagavato kata dengan gender maskulin dan juga deklinasinya kita bisa lihat di bawahnya. And Sama Sambuddha at the time Sama Sambuddha also masculine gender like that Ya, contoh lainnya adalah kata sama Sambuddha. Sama Sambuddha kalau diklik itu ada tulisan MASC juga maskulin. Berarti ini adalah kata dengan gender maskulin. So Sama Sambuddha is a masculine gender. So Sama Sambuddhasa is a Ditik singular like that. Like Purisasa. Understand? Yeah, this is a Ditik case. Yeah, who made to the Buddha? Who made to the Sama Sambuddha? Like that. So dictionary is played like this. This Sama Sambuddhasa is the masculine gender, Ditik singular. Yeah, that's also. Yes, correct. Nah, contoh tadi kan sama Sambuddha ya. Jadi di sini kita bisa lihat ada penjelasannya juga di bawah. Jadi contohnya sama Sambuddhasa ini adalah
Noun itu kata benda ya, MASC maskulin. DAT itu datif, singular itu tunggal. Dari kata sama sambuda. Jadi ini adalah kepada seorang sama sambuda artinya gitu. Karena dia dalam bentuk datif gitu. So Sama Sambuddha also they are three word combined. Sama plus Sam plus Buddha. No? Sama Sambuddha. No? Three word together. This called Sama Sambuddha. So really is that the Buddha is important. No? Buddha, like that. So the last word are important. No? Buddha side more important. Hmm. Ya. Ya, jadi sebenarnya kata sama sambuddha ini terdiri dari tiga kata yaitu sama, sam, dan buddha. Gitu. Tapi saya tahu bilang lebih penting kata Buddha ini sebenarnya kita pelajari lebih penting Buddha. Jadi mengetahui akhir katanya Buddha atau Buddho gitu itu lebih penting. Really, the Sama meaning is perfectly. Sam meaning is the self. Buddha is enlightened. Perfectly self enlightened. No? Ya, jadi saya sudah menjelaskan arti dari kata sama. Sama itu adalah dengan sempurna. Gitu. Terus sam itu artinya adalah oleh diri sendiri gitu. Buddha adalah yang tercerahkan. Jadi sama-sama Buddha artinya adalah yang orang yang tercerahkan secara sempurna dengan usaha sendiri. Yeah. So this dictionary translation is sometimes not yet complete, like that, no? So later we have to do another new dictionary, Dhammasari Pali dictionary. No? Ya, kadang terjemahan di kamus yang Tipitaka Palirindra ini mungkin tidak terlalu lengkap gitu. Contohnya di sini di yang bahasa Inggris ini tidak ada kata oleh diri sendiri gitu. Jadi kata saya mungkin nanti Taman Sari harus buat kamusnya sendiri. So therefore, to study the Pali grammar, we need a good dictionary. No, without dictionary, we are not complete. No, so we need a dictionary, good dictionary. No. Ya, jadi saya sudah menjelaskan bahwa kalau kita mau belajar tata bahasa Pali, sangat penting untuk memiliki kamus yang baik, kamus yang bagus gitu ya. Karena kalau tanpa kamus yang bagus akan sangat sulit untuk belajar bahasa Pali. Because we cannot know every word like that. So at that I have to see the dictionary. No? Ya, karena kita tidak mungkin bisa menghafal semua kata itu misalkan gendernya apa gitu ya. Jadi maksudnya kita butuh kamus untuk membantu kita. Maybe some people they memorize the whole dictionary, maybe, but very rare, right? Yeah. And one people in the mother, he memorized the whole book dictionary. You know, the gender of Yeah, the whole book he memorized. Maybe like that, but very rare person, the whole book to memorize this. But dictionary is not nobody memorize, right? Okay. Nah, kata saya tahu di Myanmar ada satu orang ya yang menghafalkan kamus Pali ini. Jadi ya tapi sangat jarang ya orang yang seperti ini gitu. Yeah. I heard the teacher, no, in Myanmar, but he memorized not the Pali dictionary. He memorized the English dictionary. English to English dictionary. Yeah. Yeah. He knew every word in the dictionary. Yeah. He knew every word because he already memorized. Ya, saya ada cerita ada juga di Myanmar satu orang guru gitu ya. Tapi ini dia menghafal bukan kamus bahasa Pali, bukan, tapi dia menghafal kamus bahasa Inggris. Jadi kamus dari bahasa Inggris ke bahasa Inggris dia hafalin semuanya satu kamus itu. ဒီတော့ပါဠိစာလုံးကနော်မသိဘူးဆိုရင်အဘိဓမ္မာကြည့်ရပါတယ်နော်အဘိဓမ္မာလေနော်သူ့ရဲ့ဝိပတ်တွေသွဲဖို့အသေးစိတ်ပြထားပါတယ်နော်ဒါကြောင့်အဘိဓမ္မာကိုအားကိုးရမယ်နော်ဒီဦးဇင်းတို့သင်နေတဲ့ဒီပါဠိတရားကလည်းအဘိဓမ္မာကိုအခြေခံပါတယ် so now my class also based on the dictionary နော်
So you have to always refer to the dictionary, no? Ya, jadi ini kelasnya Shadow juga akan berdasarkan dari kamus. Jadi kita juga harus sering mengacu kepada kamus. And also, one word have the many meaning, not only one word. So therefore, we not translate every Pali word. No, you cannot find the translation of Pali word in this book. If you want to know, you see the dictionary easily. Because one word have many meaning. If we write, we can write the one meaning only. And then you know one meaning only. No? So this kind of learning are not so perfect. So we have to base on the dictionary. If you want to know uh, the meaning of the word, you have to click, and then you can find many meaning like that. And then you know many meanings. Hmm. Ya, jadi selain itu juga satu kata itu kadang artinya bisa banyak gitu. Jadi di buku yang Shadow mengacu ini tidak ditulis artinya. Kenapa? Karena kalaupun ditulis artinya bisa banyak sekali gitu ya. Jadi tidak diterjemahkan satu kata itu artinya apa gitu. Dan juga kalaupun ada ditulis itu kemungkinan hanya satu arti gitu. Jadi cara belajar seperti itu menurut saya tidak lengkap. Jadi kita tetap harus mengacu kepada kamus gitu untuk mengetahui arti yang sesungguhnya. ဒီတော့အခုညီတော်တို့လေ့လာနေတဲ့ဒီပါဠိတရားစာအုပ်ကနော်အဘိဓမ္မာကိုခြေခံပါတယ်နော်အဓိပ္ပာယ်မသိဘူးဆိုရင်အဘိဓမ္မာလှန်ကြည့်လို့ရပါတယ်နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပါဠိစာအုပ်တစ်လုံးဟာအဓိပ္ပာယ်အများကြီးကိုစားပြုပါတယ်ဥပမာဒီသာလာဆိုရင်နော်တရားထိုင်တဲ့တရားထိုင်တဲ့အဆောက်အဦလည်းပြောလို့ရတယ်ဆွမ်းစားကြောင်းလည်းပြောလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကအင်ဂျင်မင်ကိုလည်းဟောပါတယ်နော်ဒါကြောင့်သာလာဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်တစ်လုံးမှတောင်အဓိပ္ပာယ်တွေအများကြီးရှိပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီစာအုပ်မှာပါဠိစာလို့တလို့ချင်းရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုမရေးထားပါဘူးနော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရေးလိုက်ရင်တစ်မျိုးနှစ်မျိုးလောက်ပဲရေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့လိုရေးလိုက်ရင်ចောင်းသားကလေ့လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့လောက်ပဲသူကသိမှာပါနော်အဘိဓမ္မာကိုခြေခံလိုက်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီစာလို့တလို့ကိုအဘိဓမ္မာသွားကြည့်လိုက်ရင်အဲ့ဒီလေ့လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဓိပ္ပာယ်တွေအများကြီးသိနိုင်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီစာအုပ်မှာအဓိပ္ပာယ်ကိုမရေးထားပါဘူးနော် so for example sala has said one is said hall dhamma sala dhamma hall bhojana sala dining hall and another meaning is that sala tree no so many meaning like that in the one word so therefore no so we are based on the dictionary no? Ya, jadi sebagai contoh kata salah ya, seperti kemarin sudah dijelaskan, kata salah ini artinya ada banyak. Jadi contohnya salah itu artinya adalah aula makan atau aula dhamma itu dhamma salah atau bojana salah itu menggunakan kata salah. Atau yang kedua artinya adalah pohon salah ya, yang seperti yang dijelaskan kemarin. Jadi karena masing-masing kata itu artinya banyak sekali, jadi kita harus tetap mengacu kepada kamus agar lebih tepat. Yeah, you can write the sala. At the time, you can find the how many meaning. Tree, sala, brother-in-law, having house with a hall. Right? Yeah, just other different. No, sala, no. Sala feminine is a hall, no. Sala feminine is a hall meaning, no. And also sala another meaning is a store or shed or like that stable. Some meaning I never heard like that. Now I saw now sala many meaning. No, Sala feminine name of the German village in the Kosala. Many meaning. No, so feminine gender also many meaning, and also not only Sala. Sala also has like Puriso like that. No, Sala tree. Sala tree at that time like Puriso. No, like. Ya, kalau uh, Kalau contohnya kita cek kata salah tadi ya dalam kamus, itu ternyata kata salah ini bahkan bisa ada dua gender gitu. Jadi kalau yang artinya sebagai pohon salah itu gendernya maskulin gitu. Tapi kalau untuk yang gendernya feminin itu artinya ada banyak juga. Tapi salah satunya yang aula itu adalah salah yang bergender feminin gitu ya. Jadi kata Sedo bahkan ada beberapa arti yang kadang Sedo tidak tahu karena sangat banyak kan arti dari satu kata gitu. Jadi makanya Sedo menekankan bahwa kita harus selalu mengacu kepada kamus.
Yes. Okay. So if you are interested, you always open your dictionary. No. Ya, kalau kita niat, kita harus sering-sering buka dan cek kamus. Okay. We will go there. Another there. Another declension. No. Each. Added in each masculine gender. No. Muni. No. Muni. Muni. No. Muni. Muni. No. Generally, Muni is a bhikkhu. No. Bhikkhu called Muni. No. So Muni. Muni is a Buddha. No. Now there are six kind of Muni. No. Muni. So the highest one is a Muni Muni Buddha. Muni. Ya, jadi kita sekarang akan lanjut menjelaskan deklinasi dari Muni. kata yang jenis kategori yang berikutnya, yaitu kata bergender maskulin yang berakhiran dengan huruf i gitu ya. Jadi contohnya arti kata muni. Jadi muni ini saya sudah mengatakan artinya adalah ada enam jenis sebenarnya muni ini, tapi salah satu artinya adalah biku atau Buddha. Jadi dari 6 jenis muni ini, salah satunya yang paling tinggi itu adalah muni-muni, yaitu Buddha disebut muni ini. Yeah, in the dictionary, so Muni is a masculine gender. Muni is a monk, bhikkhu, sage, seer, hermit. How many meaning? No. As a Muni, natural gender also has no sage who like that. No. And also Va also has no new and us too like that. So if dictionary we see, we can gather a lot of knowledge. No. Ya, contohnya kalau kita cari kata muni ini dalam dalam kamus, ini ternyata kata muni ini ada banyak artinya juga yang gender maskulin ya, yang gender maskulin. Tapi ini sebenarnya artinya kurang lebih sama, yaitu petapa, bhikkhu, eh, eh, pokoknya orang yang mengasihkan diri seperti itu ya. Itu arti muni dari kata dari yang bergender maskulin. Sementara ada juga muni yang bergendernya itu netral, yang artinya adalah kebikuan atau kepertapaan gitu. Jadi itu adalah muni dengan gender netral, atau juga muni sebagai sebagai verb, sebagai kata kerja yang artinya adalah mengetahui atau memahami gitu. Jadi karena banyak macam fungsi dan bentuknya, maka itu kita harus sering mengecek kamus. And also in masculine gender, Muni is a nominative singular and vocative singular too. Right? Now we can check like that. No. At that time you can see nominative singular and vocative singular Muni too like that. Okay. Ya, kalau di yang aplikasi yang Tipitaka Pali Reader itu juga di bawahnya ada ditulis. Contohnya Muni tadi itu yang eh, dia itu adalah sebagai bentuk nominatif tunggal dan vokatif tunggal gitu. Jadi sesuai dengan tabel yang saya udah kasih lihat di sini. ဒီတော့နောက်တစ်ခုသာလာပြီးရင်လိလာမှာကမူနီတဲ့ပါတယ်နော်မူနီကယဟန်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှိပါတယ်နော်ဒါပေမဲ့အဘိဓမ္မာလိလာလိုက်ရင်မူနီဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကလည်းအများကြီးပါနော်ဒီတော့မူနီမှာမူနီပထဝီပါဧကိုဘူဝကမူနီမူနယောနော်အာလောကမူနီဘူဝကြတော့မူနီမူနယောနော်ဒုတိယဝိပါကြတော့မူနေနော်အများကြီးကမူနီမူနယောတရဝိပါဧကိုကြတော့မူနီနာနော်အများကြီးကြတော့မူနီဟိမူနီဘိမူနီဟိမူနီဘိနော်နောက်တစ်ခုစိုးတိကျော်ပြစ်စင်ပြီးသွားလိုက်တယ်နော်မူနီနာမူနီစမမူနီမာသုလို့အများကြီးကမူနီဟိမူနီဘိမူနီဟိမူနီဘိနော်စိုးတိနဲ့စတရတူတူပဲမူနီနောဧကိုမူနီနံမူနီနံကဘူတတမိမှာမူနီစမေမူနံမိနော်နှလုံးဘူကြတော့မူနီသူဆိုပြီးတော့ဟောလာပါနော် so in the declension so muni is a nominative singular plural is a muni not e not long become the short to long like that so short is a singular long is a plural like that and also another munayo also has no munayo too no now vocative is muni and muni now muni and munayo like that so you can see accordingly here the declension no? Ya, jadi untuk bentuk nominatif tunggal dari kata muni ini adalah muni sama ya, tetap
Tapi kalau untuk bentuk nominatif jamaknya dia menjadi muni. Jadi i-nya jadi i panjang atau juga bisa menjadi munayo. Dan yang seterusnya vokatif tunggal, yang vokatif jamak itu bisa bisa dilihat sendiri di tabel ini sesuai dengan tabel ini gitu ya. So if your question you can ask now because I'm teaching is a very quick now. I know, no, because you all are very bright person. I believe, no. So but for some are not clear. Maybe you can ask because these are very busy now. This first second lesson are very busy. No, if you don't understand, cannot continue. No, yeah, yeah, yeah. Many exercise also we need. No. Ya, jadi Sedo bilang kalau sekarang ada mau ditanyakan silahkan ya karena Sedo tahu Sedo menjelaskan ini sangat cepat gitu ya. Tapi mungkin Sedo juga mikir kita semua sangat pintar di sini gitu ya. Tapi maksudnya, tapi Sedo tahu bahwa ini sebenarnya penjelasan ini sangat penting gitu, sangat dasar. Jadi kalau ini tidak bisa, ke depannya itu akan sangat sulit gitu. Jadi kalau sekarang ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan. Okay. Okay. Namo dasa like that. Yeah, yeah. Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa. This four are deities case singular. Refer to Buddha. Refer to the Sama Sambuddha. Correct. Tassa also deity singular. Bhagavad also deity singular. Arahat also deity singular. Sama Sambuddha deity singular, but different group. Sama Sambuddhasa like Puri saw like that. No. Tassa not yet study. Bhagavato not yet study this group. Arahato not yet study. Namo also not yet study. Uri sama Sambuddha Uri no. Ya. Jadi pertanyaannya untuk Namo Tassa Bhagavato Arahato sama Sambuddhasa ini berarti kata Tassa, Bhagavato, Arahato dan sama Sambuddhasa ini adalah masing-masing fungsinya sama yaitu sebagai bentuk datif atau kepada gitu. Jadi maksudnya kepada Sang Buddha gitu. Jadi tapi saya sudah menjelaskan bahwa kita di sini baru belajar kata yang tipe seperti sama Sang Buddhasa ini. Jadi sama Sang Buddhasa ini seperti kata puriso, purisa gitu, purisa puriso. Sementara untuk kata namo, kata tasa, kata bhagavato, kata arahato ini kita belum belajar. Yeah, to understand the Bhagavato, no, at that I have to go the page number 6 like that. No, have to jump like that, like Silawa Bhagavata. At the time, did the case here you can find the Silavato like that. So page 1 to 6 have to jump. Understand the Bhagavato. Silavato meaning the one who has Sila, called Silawa. No, so Bhagawa is nominated singular. Iti piso Bhagawa Arahant. This Bhagawa, no, Silawa like that, no, Silawanta. This is a nominated case, but Bhagavato is a dative singular, right? Here like that, Silavato like. Uh, Ya, jadi kalau kita mau belajar yang kata Bhagavato contohnya, itu kita harus lompat ke halaman 6. Jadi maksudnya kita belum belajar gitu. Jadi contohnya di sini Bhagavato itu seperti kata silawato gitu ya. Jadi adalah bentuk datif dari kata silawan. Jadi kalau Bhagavato adalah bentuk datif dari kata bagawan gitu ya. Jadi kalau misalkan bentuk nominatif dari kata eh, Bhagavato tadi adalah Bhagawa. Jadi seperti di Buddha Nusati ya, Itipiso Bhagawa itu seperti bentuk nominatif yang di sini, nominatif tunggal. Sementara Bhagavato adalah bentuk datif. So we are this also masculine gender. So Buddha, right? So all are masculine gender, but different group like that. No, but yeah, adding is a different because it's a different group like that. No, so this is Silawong group. Bhagawa is a Silawong group, right? No. Now Arahant also another group. Arahant.
Arahat to another group. At, at. No, not this group. Because Arhan, nominative singular should be Arhan, not the Araha. Itipiso Bhagava Arhan, right? At that time, nominative singular must be Arham. No, the Araha, right? No. So at that another group. This group is like that. Yeah. This group, Chana group. Arahan group. In ang, ending in ang. And then yeah, nominative singular is a Arahan like that. No. Ya. Jadi saya menjelaskan. Jadi walaupun kata satu, misalkan kata tadi kan kita belajar misalkan deklinasi untuk yang gender maskulin gitu ya. Tapi yang kemarin yang kita pelajari itu yang deklinasi untuk gender maskulin yang berakhiran dengan huruf A gitu. Jadi walaupun sama-sama gender maskulin itu akan berbeda nanti kalau untuk grup yang huruf akhirnya berujung dengan huruf A dan huruf akhirnya berujung ANT seperti yang Bhagawan ini dan juga misalkan kategori yang hurufnya berakhiran dengan kata ang gitu ya itu juga berbeda. Jadi yang Bhagavato dan Arahang itu adalah grup yang berbeda walaupun sama-sama gendernya maskulin. So therefore here the Arahant like that, Arahant. This Arahant become the nominative singular Araham like that. No? But Diti case are the same like that, Bhagavato, Sila, the same like that, Sila one, right? So Bhagavato. Understand? I mean, different group. Different group. No. No need to memorize dictionary, but you must memorize this one. Yeah, this group. Yeah. Memorize this. Yeah. Ya, jadi contoh tadi arahang itu adalah bentuk nominatif dari kata arahan, ARAHANT ya. Jadi itu bentuk nominatifnya adalah arahang gitu. Jadi karena dia adalah kata yang berujung dengan kata dengan huruf ANT gitu. Jadi menggunakan grup yang ini gitu. Jadi maka dari itu kata arahan ini bentuk nominatifnya Okay. ya jadi bentuk nominatifnya ini jadi arahang sesuai dengan grup yang ini gitu ya. Jadi bukan araha, bukan araho atau apa, tapi sesuai dengan grup yang ini arahang. Alright. So therefore, so itipiso Bhagava Arahan Sama Sambuddho Vijja Jarana Sampano Sugato Loka Vidu. Loka Vidu also different group. Two. Like that. No? Anuttara Purisa Dhamma Sarati. Anuttara. No? Dhamma Sarati. No? Sarati. This is also another group. Because E, right? T. No, Sattha, another group. Sattha, right? Sattha. Sattha also masculine gender, not like, but spelling like Sala. But Sattha also masculine gender. But Bhagava also. Bhagava already explained like here, Bhagava. Masculine gender, but long A like that. Huh? So therefore, to study the Buddha quality, night quality also, we must understand the grammar. Right? So because different ending lah, different ending. Because different declension, different group because this, no? Ya, jadi tadi saya sudah menjelaskan kalau di dalam Parita Buddha Nusati contohnya ya Itipiso Bhagawa Arahang Sama Sambuddho Wija Carana Sampano Sugato Lokawidu. Yeah. Jadi kalau yang awal-awal itu kan semuanya belakangnya O ya. Bhagawa awalnya A semuanya. Bhagawa Arahang itu beda, tapi itu beda grup intinya yang belakangnya A, belakangnya Ang, belakangnya U, belakangnya I gitu. Itu berbeda-beda. Jadi untuk saya mengatakan bahwa bahkan untuk mengetahui kualitas Buddha aja kita harus belajar bahasa Pali gitu.
But if you understand the fine quality of the Buddha, the rest also easy for you. Hmm. Hmm. Ya. Ya, tapi kalau saya udah mengatakan bahwa kalau kita bisa mengerti bahwa 5 kualitas dari Buddha, jadi maksudnya sebenarnya secara tata bahasanya gitu ya, nanti kita bisa mengerti kata-kata yang lain itu eh, secara tata bahasanya seperti apa akan mudah. Okay, here Samasambuddha finish, Bhagavato finish, Arahato finish. Now Tassa, okay. Tassa also another group. No, no. Tassa another group. Tassa is this is a pronoun. Pronoun group here, Tassa here. Tassa. Tassa is the ta. Tassa here. Dated singular. The tassa. Page number already 10. Or jump. Yeah. The pronoun. 3% pronoun. So Buddha is a no you, no I. This is a 3%, 5%. No, Buddha is 5%. So called 5% pronoun is a tas. The dated singular is a tassa. No. So therefore here tassa is a come from this here tassa. Dated singular. No. Ya, tadi kita udah sedikit belajar ya, maksudnya kata Bhagavato itu adalah dari grup yang berbeda, sama Sambuddhasa itu dari grup kata yang berbeda, dan juga kata tasa. Tasa ini juga berbeda lagi karena tasa ini adalah dari bentuk kata ganti orang ketiga. Kata ganti orang ketiga. Jadi akar katanya adalah ta gitu. Jadi mungkin kalau bahasa Indonesia itu adalah dia gitu maksudnya ya. Kata ganti. Jadi bukan nama atau apa tapi kata ganti dia gitu. Jadi kalau misalkan bentuk datif dari dia ini dari orang ketiga ini yang tunggal adalah tasa gitu. Jadi kita kita kan memuji Buddha sebagai orang ketiga gitu. Jadi terpujilah dia sang Buddha gitu. Jadi maksudnya ini menggunakan bentuk datif tunggal. Jadi bentuknya adalah tasa. So therefore, no, you need to read again and again. Even though cannot memorize, but you must know, no, which one is where like that. So I also one time only memorize. After that, forget. But I know where it is. We need to study thoroughly first time. Yep, one time enough. After that, forget never mind. But we know where. At the time, we can easily can be find like that. Like that. So I can find easily now the whole book like that because first time I already studied thoroughly like that. Yes. Now I cannot chant the whole the declension. Forget every or like, but I know where is this. I know, but sometimes somewhat they is it possible that the masculine form and the feminine form is the same? So can we just see one word and say that, oh, this is feminine word, this is masculine word, this is neutral word? Yeah. Because some are the same, right? I mean that dative form is masculine and feminine is the same like that. Yeah. At the time we can see other word also. Other word. So noun and adjective must be the same gender, the same the declension like that. Noun and So adjective. sometimes have to see the naval word like that. And then we understand like, or this one is a masculine gender or feminine like even though say spelling easily can know that because Pali has a very easy regulation. So here Tassa, Bhagavato, Arahato, Samasa, all are referred to the Buddha like that. And then all are masculine gender, all are dative case, singular like that. No, should not be feminine gender here. So we understand like that. So if you study, it's not difficult. No. Finally, difficult. We have the dictionary. You can see that in the dictionary also.
Ya, jadi saya mengatakan jadi walaupun itu tadi kan tabelnya banyak banget ya. Jadi ada grup ini, grup itu gitu. Tapi saya mengatakan kita hanya perlu menghafal itu sekali gitu. Jadi di awal kita hanya menghafal sekali, tapi setelah itu lupa nggak masalah gitu. Karena nanti yang penting kita tahu oh ini letaknya tuh kira-kira di sini, ini kira-kira di sini sebagai bentuk datif atau genitif atau apa. Jadi hanya perlu hafal sekali. Setelah itu kita akan agak nempel gitu maksudnya ya. Jadi contohnya Saido juga seperti itu. Dulu Saido bisa menghafal apa tabel yang semua yang rumit itu bisa dihafal, tapi sekarang Saido udah lupa gitu. Tapi Saido kira-kira tahu oh ini pasti feminin feminin bentuknya datif atau bentuk eh, genitif dan sebagainya. Karena pertama kali belajar itu sudah belajar dengan lengkap dengan menyeluruh gitu ya. Jadi tadi saya juga tanya apakah mungkin untuk mengetahui langsung satu kata itu bentuknya gendernya feminin atau maskulin gitu karena kan banyak yang katanya sama-sama gitu dalam bentuk datif atau genitifnya sama walaupun maskulin dan feminin tapi mereka jadi sama formatnya gitu tapi kata Sedo mengatakan bahwa kalau dalam bahasa Pali itu kita juga harus mengecek kata tetangganya gitu atau konteks kalimatnya gitu ya jadi nanti akan sangat mudah untuk mengetahui ini itu dalam bentuk datif, genitif, maskulin atau feminin kita bisa tahu. Tapi kalau masih bingung, paling tepat pada akhirnya ya kita harus cek kamus lagi. So in this sentence, no, Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddha, this four words are referred to the Buddha. At the time, you can take one is a noun like that. For example, Sama Sambuddha is a noun. No, at the time, Bhagavato Arahato is adjective. Tassa is a pronoun like that. At the time, translate, no, that Sama Sambuddha who is Bhagava and Arahat. Understand my meaning? Okay, no more later, later. No yet. One by one. No more, no yet. Oke. Okay. Ya, saya sudah menjelaskan. Jadi dalam kalimat Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa itu kita pasti tahu dalam satu kalimat itu minimal ada satu objek ya. Jadi di sini objeknya adalah Sama Sambuddhasa. Jadi dia Sama Sambuddha ini dalam bentuk objeknya adalah Sama Sambuddhasa. Sementara untuk Bhagavato dan Arahato itu adalah bentuk datif atau eh, sebagai kata sifat gitu, kata sifat. Jadi kata sifat dari seorang sama Buddha adalah Bhagavato dan Arahato gitu. Sebenarnya tasa adalah kata ganti. Jadi dia yaitu yang dimaksud dia adalah siapa? Adalah sama Buddha. Jadi tapi untuk kata namo ini adalah kita belum pelajari, jadi saya belum menjelaskan. Other this sa is a two meaning, date singular, right? No, two, to the, to that sama Buddha. Because two is a come from this sa. No sama Buddha, sama Buddhasa, right? Like Purisasa. No? At that time, we have to use the two. To that sama Buddha. No? To that sama Buddha who is a Bhagava and Arahant. Understand my meaning? Ya, jadi kata sama-sama. Jadi ini kan kalau terjemahan bahasa Indonesia Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddha adalah terpujilah kepada dia yang sebagai seorang arahat dan sebagai seorang bagawa gitu ya. Jadi kata kepada ini bisa dilihat dari kata sa itu yang terakhir sama Sambuddhasa. Jadi kepada sang sama Sambuddha gitu. Jadi hanya dari kata terakhir ya kita bisa mengetahui bahwa oh ini adalah bentuknya adalah datif yaitu maksudnya kepada sang sama Sambuddha. Sometimes tassa you not understand. At the time, click the at the dictionary appear. At the time tassa. At the time tassa the meaning is that. So declaration is the student jeta dite singular or the ta. Like that. Understand? Student jeta dite singular or the ta. Meaning is that. At the time you can pay to that sama Sambuddha who is a Bhagava and Arahant. Ya, jadi kalau contohnya kata tasa, misalkan kita tidak mengerti ya arti kata tasa itu apa, kita juga bisa klik lalu muncul di kamus ya. Jadi
Tasa ini adalah akar katanya adalah tak gitu ya. Kata ganti tadi, kata ganti orang ketiga adalah tak. Dan tasa ini adalah bentuk datif tunggal dari kata tak ini gitu. Jadi dari kata tak menjadi tasa gitu. Karena dia juga bergender maskulin. Okay, so 1, 2, 3, 4. 4 were finished. Okay, one word, no more only. So no more should be the verb. No, at the time you not understand no more, you click no more. At the time, yeah, no. Why is it no more? No, no more also many meaning like that. No. So really, no more is in decline able no more. Yeah, last in decline able. In decline no more. So the meaning is a homemade meaning. No. So indeclinable meaning is that no need to make the declaration like that. Indeclinable very easy. No need to decline like that. Indeclinable always stable. No more is cannot change. No more is no more. All the 7, 8 cases all are no more like that. And the meaning is a homage. No. So at the time this subject is a I or we or she or never mind nobody. No more cannot change like that. So because it's a no more tasa can be recite everybody. One person also can recite, many people also can recite together. No more. Because no more is an indeclinable. Even those this meaning are changing, this spelling never change like that. Such kind of word called indeclinable word. And the meaning is indeclinable. Hmm? So here is a declinable one. No. So because this, no, this chapter is called the declension. No declension. No. But indeclinable meaning is a cannot change the spelling. This is called indeclinable word. No, indeclinable word. Now Pali call this a okay. Never mind. Later, otherwise you confuse. Only please understand this as indeclinable meaning is a homage. So homage to yeah homage to. So homage has a we have another word too like that. At the time homage to the Sama Sambuddha who is a Bhagava and Arahant. Understand? No. No, no more va. Va. Indeclinable va. No subject. So because everybody can chant like that. Eh? Okay, this another. Okay, later. Later. Yeah, okay. No more here. We are studying no more only. No nama mean no Oke. no mama. Yeah. Oke, jadi saya dapat menjelaskan dari yang kata terakhir yang belum dijelaskan yaitu namo. Jadi di sini ternyata dalam kata namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhasa ini tidak ada subjek sebenarnya. Gitu. Jadi namo ini adalah kata kerja yang artinya adalah hormat atau terpujilah, menghormat kepada gitu. Jadi di sini kalau kita klik di kamus dia adalah katanya di situ tulisannya adalah IND. IND itu adalah singkatan dari indeclinable. Jadi maksudnya tidak bisa dideklinasikan. Jadi kalau tadi kan atau sebelumnya kita pelajari yang jenis-jenis deklinasi itu yang nominatif, vokatif, akusatif, instrumental dan sebagainya. Kalau untuk kata yang tidak bisa dideklinasikan ini lebih mudah karena tidak perlu tidak ada kategori yang tadi itu maksudnya semuanya sama. Jadi kalau namo bentuk nominatifnya, vokatifnya, akusatif, instrumental, ablatif semuanya itu hanya namo doang gitu. Jadi tidak bisa berubah, dia hanya selalu namo gitu. Jadi lebih mudah untuk kata yang bersifat indeclinable atau tidak bisa dideklinasikan seperti ini jauh lebih mudah. Maka dari itu saya juga mengatakan karena di dalam kalimat ini tidak ada kata kata subjeknya gitu. Jadi tidak jadi semua orang bisa menggunakan kalimat ini. Jadi bukan kami, bukan saya atau siapa, tapi semua orang bisa menggunakan kalimat ini. Huh? Indeclinable. No? Only I explaining indeclinable only. So please. Okay. ကဲသူတို့နမောတတကြောင့်မေးလို့ဖြေနေတာပါเนาะ
Yo namo tata bhagavato arahato tamma sambuddhassa ma no tata ye bhagavato arahato tamma sambuddha ဒီလေးလို့ကဘုရားရှင်ကိုယ်စားပြုပါတယ်နော်ဒါကြောင့်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓသာကပုရိသောနဲ့တူတူပဲပုရိသတ္တနော်အကိုလို့ကသုတိဝိပါဧကိုတွေဖြစ်ပါတယ်နော်တတ္တလည်းသုတိဝိပါဧကိုပဲဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓသာလည်းသုတိဝိပါဧကိုဖြစ်ပါတယ်ဒါမဲ့ဂိုင်းချင်းမတူကြဘူးနော်ဒီတော့သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓသာကပုရိသတ္တနဲ့တူတူပဲပုရိသတိဂိုင်းမှာပါတယ်နော်ဒီတော့ဘဂဝတောဆိုတာကတော့ဘယ်မှာပါလဲဆိုရင်နော်သီလဝံဆိုတဲ့ဂိုင်းမှာပါပါတယ်နော်အဲ့ဒါကိုတော့ချင်ရင်နော်အဲ့ဒီပြီးဆိုတဲ့ဒီသီလဝံနေရာသွားမှာဒီမှာသီလဝတ္တောဆိုတဲ့နော်သုတိဝိပဧကိုမှာသီလဝတ္တောဆိုတာရှိပါတယ်နော်နောက်တစ်ခုဘဂဝတ္တောဆိုတာကလည်းဒီရလာတာပါနော်သီလဝတ္တောနဲ့တူပဲဘဂဝတ္တောနော်နောက်တစ်ခုအရဟတောကြတော့သူကနောက်ဂိုင်းတစ်ခုဖြစ်သွားပြီသူကစလန္တဂိုင်းမှာပါပါတယ်နော်သူကဒီမှာအရဟံဆိုတာကနော်အရဟတောဆိုတာကဒီဂိုင်းထဲမှာပါတော့ဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ဣတိပိသောဘဂဝါအာရဟံမှာပထမဝိပတ်ဧကိုနဲ့အာရဟံဆိုပြီးရှိတာပါနော်ခုနကဘဂဝါတော့ကြတော့ဘဂဝါဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ရှိတာပါခုနလိုပဲဒီသီလဝါနဲ့တူပဲနော်သီလဝါနဲ့တူပဲနော်ဘဂဝါနော်ပြီးတော့ဟေမဝါလည်းဒီတိုင်းပါပဲနော်ဟေမဝါနော်ဆယ်လေးစလုံးနေဟေမဝါဆိုတဲ့ from this group နော်ဟေမဝါနော် really salisono ne is the masculine gender not feminine gender himawa no silawa like that no the one who has a snow called himawa the one who has snow the one who has sila called silawa right the one who has snow called himawa like himawa hima is the snow in it himawa yeah here come from like that because Stan is a Sila one, right? Sila one. Because they are Indonesia come from the Sanskrit. Because they get the Hima one like that. Guna one, Hima one like that. Guna one, Hima one, Sila one like that. No? Because the ending is not a vowel consonant stem. The ending is all consonant, not a vowel. This clue. So because they are the ending is like Sila one, Guna one like that. Understand? Okay. Ya, tadi saya sudah menjelaskan contohnya kata Silawan. hemawan itu sebenarnya adalah kata dengan gender maskulin ya. Sebenarnya Selesno itu namanya hemawa gitu. Jadi walaupun katanya itu adalah gender maskulin, tapi kan Sele wanita gitu ya maksudnya. Jadi tetap bisa dipakai. Lalu di Indonesia juga kan banyak orang yang namanya hemawan gitu ya, atau gunawan gitu. Jadi itu sebenarnya adalah termasuk dalam jenis kata yang ini, yaitu kata yang berujung dengan huruf mati, yaitu T kan, dia T. Jadi hemawan, dan dari bahasa Sanskerta, kata saya Indonesia banyak dari bahasa Sanskerta. Jadi silawan, gunawan, hemawan itu adalah grup dari kata yang berujung huruf mati dan yaitu yang berujung huruf mati. So show me that if you want to change the feminine gender, and then very easy. Like Silawan become Silawati. Hemawa become Hemawati. Like that. Right. At the time, we are the feminine gender. Right. So plus the feminine the suffix. Have to add the feminine suffix to become at the time feminine gender. Vati like that. Hemawachi to the Hemawati. Silawachi to Silawati. Sally called Silawati. Silawati. Pali Sally is called Silawati. Like that. Yeah. But never mind lah. Ne is never mind. Sometimes some Sally are masculine gender like that. No problem. Nireja Nanda lah. Is a masculine gender lah. Nanda. Like Purisa, like Purisa. We are already one word only. Nireja Nanda. Nireja plus Ananda. Nireja Nanda. Dhamma plus Ananda. Dhammananda.
We already have one word already. Mm. Mm. So at the time the gender is from the Nanda. Yeah, yeah. The end what? The end only we are like Sama Sambuddha lah here. Here is the ending is important. Even though many things are combined together, we see the last ending only. Last ending. Last ending. Yeah, Buddha like at the time. Yeah, never mind. We are already combined one word like that. Sometimes 80 lay and feminine and masculine combine also, and then we see that this ending word only. Hmm. Ya, jadi saya mengatakan kalau untuk yang grup yang tadi ya, yang apa yang berujung kata mas, berujung huruf mati, eh, seperti Silawan, Gunawan, Hemawan itu kan contohnya misalkan mereka adalah bergender maskulin gitu ya. Jadi cara cara untuk mengubah mereka ke gender feminin itu sangat mudah, yaitu tambahin aja ti di belakangnya. Jadi Silawati, Hemawati, Gunawati mungkin. Jadi Indonesia banyak ya gitu. Sewati, Sukmawati gitu. Jadi itu berubah jadi gender feminin gitu. Nah, sementara untuk kadang gabungan dari beberapa kata, contohnya Neranjara Nanda gitu ya. Neranjara itu artinya itu adalah kata dengan gender feminin gitu ya, feminin. Tapi ini kenapa? Tapi sama Nera menggunakan kata ini. Kenapa seperti itu? Karena ini Neranjara dan Ananda ini sudah digabung menjadi Neranjara Nanda gitu. Jadi kata kata Ananda itu adalah gendernya maskulin gitu. Jadi kita hanya melihat dari kata terakhirnya aja. Kata terakhirnya. Jadi walaupun digabung dari gabungan netral, feminin dan maskulin, kita hanya melihat eh, keseluruhan kalimat itu hanya dari kata yang paling terakhirnya. Jadi di sini Ananda adalah kata maskulin. Hmm. Okay, can ask ya, never mind. Sila dasini. Ya, dasini. Why her Pali name is Sila Dasini, Sedo. Dasini. But actually the root word is Sila Dasana, right? Sila dasa only. Oh, Sila Das, yeah, Sila yeah. dasi. Sila dasi. Oh, Sila dasi. Sila dasi. So from this group, no. Sila dasi is a E group. Muni like that. Sila dasi. They like from this group. Dasi like dasi group. No. Dasi. No. Dasi group. Dasi ni. No. Feminine gender E. The ending is a E, right? Sila dasini. No. Dasini. No. Eki. Yeah, yeah, I know, I know. The glue is a dasi. This is a silly meaning. This is silly meaning. No. Yeah, yeah lah. So can see that easily like sometimes you want to see uh sila dasini, right? Sila dasini. Uh, sila da sila dasini. No? Sila dasi also has. Dasini. Right? Sila dasini. Dasi. Sila dasini. This meaning, right? Sometimes I cannot find the dictionary, the whole word, right? Sila dasini. Si, sila das. At the time, find sila dasi only. No? At the time, you can find the sila dasi. Sila dasi.
Eh? Si. Tasi. Tasi. Tidak dasi. Tidak dasi. Oke. Tasi. Sama dasi. Tasi. Tasi. Tasi pali. No. Si, I think si. Si maybe. Tasi. Okay, tasi. Okay. Tasi, seeing. Seeing. No. But must, tasi is a masculine at the time. Change to the feminine at the time. Ani. Tasini. Ini. At the time. Plus ini at the time. Become tasini. At at the feminine the suffix. At the time become the feminine gender. This is masculine gender. Tasi is like Dhammadasi. No. Dhammadasi. Ya, jadi tadi pertanyaannya eh, Yogi di sini ada nama palinya adalah Siladasini. Siladasini kenapa seperti itu? Padahal kan akar katanya adalah dasi. Maksudnya dia bingung intinya kenapa namanya seperti itu gitu. Jadi intinya Siladasini ini terdiri dari kata dua kata ya, sila dan dasi. Sila adalah sila, dasi adalah melihat gitu ya. Atau mengerti gitu. Jadi kata dasi ini adalah kata dengan gender maskulin gitu. Nah, sementara ini kan yoginya wanita gitu. Jadi maka dari itu untuk mengubah kata ini menjadi gender feminin itu harus ditambahkan kata ni gitu. Jadi makanya namanya jadi sila dasini gitu. Dasi meaning not only see, know, also understand also. The one who understands sila called sila dasini. Ya, jadi sila dasi atau sila dasini ini artinya adalah orang yang mengerti atau melihat sila. No, should be there. Become there. According to the grammatical meaning at the time, at the ini, dasi plus ini. At the time, dasini. This long becomes short. Because as the suffix is ini. Ini. Ya, jadi tapi sila dasini ini kata sila dasini ini kata i yang setelah s-nya itu adalah i-nya jadi i pendek gitu ya karena eh, menurut tata bahasa Pali gitu dari kata sila dasi ditambahkan ini itu jadi tadinya i-nya i panjang berubah menjadi i pendek gitu. Okay, who want to know your name? Eh? Ya, siapa yang mau tahu namanya nama Palinya mereka? Paline. Okay, you must understand you are Paline. No. No. Ya, kita harus tahu apa nama Pali kita. Yeah. Pak Ujuka easy lah. Dia salah Ujuka. Feminine gender. Ya, kalau ujuka itu sudah pasti gender feminin gitu ya. Yeah. Karena ujungnya a panjang. Sucina also easy. That's a feminine. That's Salagu. Sucina. Sucina juga sama. Now, Nyanutama. Nyanutama also salah. Ya. Ditima. A panjang. Pokoknya A panjang itu biasanya kemungkinan apa nama cewek itu bisa pakai itu nama A panjang ujungnya. Ditima. Ditima is another group. Ditima is a Diti is a concentration. Ditima. Ditima is like Chandima group. Chandima. Ditima. Ditima, Chandima, Edima. This is another group. Ya, kalau untuk Ditima itu grup yang berbeda ya, makanya mungkin ujungnya A-nya tidak panjang gitu. Jadi dia satu grup dengan Candima dan sebagainya gitu. Jadi berbeda dengan tadi Sucina, Ujuka, Nyanutama itu kalau Sucina, Ujuka, Nyanutama itu satu grup kata saya dong. Yeah.
Andima, Jutima, no, Edima, no, no. Hmm? Jangan. Yeah, yeah, this clue lah, no, yeah, Silawong, no, Himawong, Pawang, Kunawong, Kunawong, Jalan, no, no. Okay, later lah, otherwise they confuse. Okay, later. Okay, another question. No question? Huh? Already lah. Already 9 o'clock, sorry, yeah. Idame punya aswakaya wa hotu. Idame punya nibbana sabacayo hotu. Mama punya bagan sabah satana bajimi. Te sabe me sama punya ba levandusa. Never mind, I satisfied because Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa finish.